Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu sukacita yang luar biasa pagi ini kita boleh sama-sama kembali memuji menyembah Tuhan. Sebab Dialah Tuhan kita yang baik, pengharapan kita yang teguh, pengharapan kita yang pasti. Hanya Dia yang bisa kita andalkan hari-hari ini, amin. Sebab firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Haleluya. Makasih Yesus, kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau. Makasih Tuhan Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kaulah kekuatan kami, pengharapan kami Tuhan. Satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya pengharapan kami. Kami menyembah Engkau Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi apapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Selain Kau tiada yang lain Tuhan yang kami andalkan. Hanya Kau Yesus Tuhan, hanya Engkau Yesus Tuhan, kekuatan kami, harapan kami. Satu-satunya Engkau Tuhan yang dapat kami andalkan, yang dapat kami rindukan, yang dapat kami percaya. Hanya Kau Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur.
bersyukur Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ya, shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam program Lilin Kecil. Bersyukur hari ada hari yang luar biasa, di mana esok hari kita mau sama-sama memperingati bagaimana juru selamat kita yang hidup, Tuhan kita yang luar biasa, harus menderita, mengalami aniaya, bahkan sampai harus mati di kayu salib demi menebus setiap kita. Amin. Oleh karena itu, biar itu menjadi satu kekuatan buat setiap kita untuk terus kita hidup di dalam takut akan Tuhan, untuk kita terus tidak pernah jemu-jemunya berbuat baik kepada orang-orang yang bahkan orang-orang yang menyakiti kita, yang menganiaya kita. Sebagaimana sebuah lilin yang tidak pernah mati apinya kecuali dipadamkan oleh angin, tetapi selama api itu ada, menyala, lilin itu siap untuk mengorbankan dirinya, melelehkan dirinya sampai habis. Demikian pula dengan setiap kita. Pada saat kasih Kristus itu nyala di depan setiap kita, Dia yang akan mampukan kita untuk kita dapat menjadi berkat, bahkan mungkin berkorban buat orang-orang sekitar sekeliling kita. Semuanya hanya untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami sama-sama mau belajar kebenaran firman-Mu tentang arti, karya, dan makna penebusan-Mu di kayu salib buat setiap kami, Bapa. Bapa, kami bersyukur Engkau Tuhan kami yang baik. Engkau Tuhan kami yang mengasihi kami, tidak hanya dengar sekedar kata-kata, sekedar janji-janji saja, tetapi Engkau nyatakan dengan perbuatan yang luar biasa. Satu hal yang gak bisa kami lakukan dalam balas kebaikan-Mu, Tuhan. Tetapi oleh anugerah-Mu, Engkau memampukan setiap kami agar kami bisa hidup, Tuhan, untuk menyatakan kebaikan-Mu pada orang sekitar sekeliling kami. Terima kasih banyak Bapa. Biar damai sejahtera-Mu, anugerah-Mu nyata dalam depan kami, Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu, Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, mari sama-sama kita baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-5. Kitab Yesaya pasal yang ke-53 yang ke-4 sampai dengan yang ke-5, demikianlah firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bulu-bulunya kita menjadi sembuh. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mengucap syukur buat firman Tuhan yang luar biasa ini, di mana perikopnya dengan jelas dituliskan adalah tentang hamba Tuhan yang menderita. Dan ini adalah satu nubuatan Nabi Yesaya tentang karya salib yang akan Tuhan Yesus Kristus lakukan beberapa ribu tahun sesudah Nabi Yesaya menyatakan nubuatnya ini. Nah, seringkali banyak dari kita sebagai anak Tuhan salah paham memaknai tentang penderitaan yang ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak dari setiap kita berpikir, kalau Tuhan Yesus Kristus sudah menderita buat setiap kita, mati di kayu salib sebagai ganti dosa kita, menebus kita, menjadi kutuk ganti kita, bahkan sudah menyembuhkan sakit, dan bahkan dengan karya salibnya itu Dia mengatakan bahwa oleh bulu-bulunya kita sudah menjadi sembuh. Artinya menyembuhkan, menanggung segala sakit penyakit kita, menanggung penderitaan kita. Oleh karenanya begitu kita menjadi orang Kristen, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat kita secara pribadi, kita merasa bahwa kita nggak perlu lagi melakukan hal-hal yang sifatnya adalah untuk berkorban. Kenapa? Karena kita merasa Tuhan Yesus Kristus sudah berkorban buat kita, ngapain lagi kita harus menderita? Kenapa kita mesti sakit lagi? Sehingga kita memiliki konsep kalau kita ikut Tuhan Yesus berarti kita akan hidup nyaman, kita akan hidup aman, sakit penyakit kita akan disembuhkan. Kan udah dikatakan dalam firman oleh bulu-bulunya bahwa sakit penyakit kita sudah menjadi sembuh. Kita nggak perlu menderita lagi.
usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita akan mengalami peningkatan, kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan, penyertaan, mujizat, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Sebenarnya tidak sepenuhnya salah, tetapi kalau kita hanya memandang dari satu sisi saja, lama-lama jangan-jangan kita menganggap Tuhan Yesus Kristus sebagai suatu pesugihan. Padahal kan yang disampaikan Tuhan Yesus Kristus bukan seperti itu. Yang ingin dia sampaikan adalah dia ingin menjadi teladan buat setiap kita. Amin. Bukan untuk memberikan apa yang menjadi kemauan kita, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita menjadi orang Kristen, kita ikut Tuhan Yesus Kristus, bahwa setelah itu Tuhan akan memberikan semua apa yang kita mau karena dia sudah melakukan segala sesuatu di kayu salib. Tidak seperti itu. Tetapi apa yang Tuhan Yesus Kristus lakukan di atas kayu salib, bagaimana dia menderita, disiksa, dianiaya, dia ingin mengajarkan pada setiap kita bahwa yang pertama adalah kehidupan kita saat ini itu bukanlah untuk semata-mata kepentingan kita, kesenangan kita, kemauan kita, kehendak kita, cara pandang kita, pikiran kita. Enggak, Bapak Ibu. Tetapi kita hidup di dunia ini adalah untuk berjalan dalam kehendak Allah, melaksanakan apa yang Bapa inginkan untuk kita lakukan, menggenapi tujuan dan rencananya pada saat kita diciptakan Tuhan lahir di dunia ini. Karena pada saat saudara saat ini masih hidup, berarti Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kita. Dan seharusnya kita hidup di dalam rencana itu, bukan memaksa Tuhan untuk mengikuti rencana kita, bukan memaksa Tuhan untuk mengikuti apa yang kita mau. Itu yang ingin Tuhan Yesus contohkan pada saat dia menderita di atas kayu salib, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Bukankah malam harinya, seperti pada saat Bapak Ibu menyaksikan tayangan ini, yaitu pada Kamis malamnya, sebelum Tuhan Yesus Kristus disalibkan, menderita aniaya, dia berdoa di mana? Taman Getsemani. Bahkan dia mengalami satu kefrustasian, kestresan yang luar biasa secara manusia, secara dagingnya. Karena satu kata-kata yang dia ucapkan, Bapa, jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Sebetulnya secara daging dia sebagai manusia 100%, dia juga gak kepengen juga mengalami seperti itu. Tetapi lihat di akhir doanya dia mengatakan apa? Biar kehendak Bapa yang terjadi. Artinya dia tetap ingin kehendak Bapa yang terjadi dalam kehidupannya. Demikian pula dengan setiap kita. Tidak salah kita memiliki rencana, nggak salah kita memiliki planning, tidak salah kita membuat strategi apapun dalam kehidupan kita, baik dalam sekolah kita, studi kita, keuangan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Tidak salah Bapak Ibu. Tetapi pertanyaannya, apakah rencana kita sudah sesuai dengan rencana Tuhan? Dan bagaimana bila ternyata Tuhan punya rencana yang lain buat kehidupan setiap kita? Sudikah kita mengorbankan rencana kita? Sebagaimana Kristus mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menampilkan rencana Bapanya. Bukankah itu yang ingin dia sampaikan pada setiap kita? Bahwa kita harus memiliki rasa kemauan untuk rela berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menampilkan rencana Tuhan. Berikutnya, yang kedua, apa yang Tuhan Yesus Kristus ingin ajarkan melalui teladan penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib? Kerendahan hati, cinta, kasih sayang, dan pengorbanan. Dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan bahwa oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepada memperoleh hidup yang kekal. Dia ingin buktikan kepada setiap kita bahwa dia yang adalah Tuhan dan Raja mau merendahkan dirinya menjadi manusia segambaran dan serupa, persis seperti kita, mengalami sakit penyakit, mengalami aniaya, mengalami hal-hal yang kita alami saat ini. Bukankah itu semua tertulis di dalam Alkitab, bagaimana Tuhan Yesus Kristus merasa lapar, merasa haus. Dan saya yakin sebagai manusia Tuhan Yesus juga merasa disakiti pada waktu dia dikhianati oleh Yudas, waktu ditinggalkan oleh murid-muridnya. Terbukti pada waktu dia di kayu salib, Tuhan Yesus pun berseru, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allah, kenapa engkau meninggalkan aku? Bukan itu satu seruan yang sangat-sangat pedih, satu seruan karena dia merasa ditinggalkan, merasa sendiri. Itu dia sebagai manusia, tetapi dia mau tetap untuk rela berkorban, menyatakan kasihnya. Dia mau untuk menjadi rendah sama seperti kita, walaupun dia juga 100% Allah. Amin. Bukankah di dalam kehidupan yang tertulis dalam Alkitab berapa banyak mujizat yang bisa dia lakukan, yang begitu dahsyat dan luar biasa? Sebetulnya dia bisa memilih untuk turun dari kayu salib, bisa memilih untuk tidak menderita buat saudara dan saya. Namun dia nggak lakukan itu. Karena apa? Dia ingin memberikan teladan kerendahan hati, bahwa kerendahan hati itu
fokus utamanya bukan kepada diri kita, tapi kepada kehendak Tuhan, kepada kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Kadang-kadang apa yang kita pikir baik, apa yang kita pikir benar, apa yang kita pikir hebat, mulia, patut dipilih dan sebagainya, tidak sesuai dengan apa yang Bapa pikir. Oleh karena itu, setiap saat saya terlalu mengingatkan dengan tidak pernah jemu-jemunya. Mulailah harimu dengan beribadah kepada Tuhan, dengan membuka firman Tuhan, membaca ayat Alkitab, memuji menyembah Tuhan, mulai bertanya kepada Tuhan, mulai bangun hubungan keintimanmu dengan Tuhan, relasimu dengan Tuhan. Karena untuk itulah Yesus Kristus mati menurut setiap kita, agar kita bisa memiliki relasi yang benar dengan Tuhan kita, dengan Bapa kita yang baik. Sehingga kita bisa hidup bukan buat diri kita lagi, tetapi kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Hidup dengan penuh kerendahan hati. Amin. Bukankah itu yang Tuhan Yesus katakan? Pada waktu dia disalibkan, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seringkali pada saat kita disakiti, pada saat kita disalahpahami, disalah mengerti oleh orang sekitar di sekeliling kita, kekecewaan kita, kepahitan kita pendam, sulit untuk mengampuni, sulit untuk melupakan, bahkan ingin membalas. Tetapi saat ini firman Tuhan memberikan contoh pada kita. Tuhan Yesus Kristus sendiri yang adalah Tuhan 100% tidak membalas perbuatan orang-orang yang menyakiti dia. Bahkan sebaliknya, dia mengampuni, dia memaafkan, dan dia melupakan. Karya salibnya menguatkan kita, membantu kita untuk memiliki kerendahan hati, untuk belajar mengampuni, memaafkan, juga melupakan. Tidak mudah, betul tidak mudah. Tetapi bersama Yesus Kristus, Tuhan kita yang hidup, tidak ada yang mustahil. Karena dia sudah memberikan teladan kepada setiap kita. Sebagai 100% manusia, dia bisa untuk mengampuni orang yang menyakiti dia. Amin. Dan yang terakhir, apa yang Tuhan ajarkan melalui karya salibnya? Bahwa ada janji dan ada harapan. Karena sesungguhnya salib itu adalah tanda kemenangan buat setiap kita. Karena pada saat Tuhan Yesus Kristus menebus dosa kita di atas kayu salib, menebus segala kesalahan kita, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepada karyanya, menerimanya sebagai Tuhan dan Selamat secara pribadi, mengasihi dan memiliki hubungan yang karib dengan dia, sekali-sekali tidak akan pernah binasa. Karena apa Bapak Ibu? Kebinasaan yang sesungguhnya bukan saat ini, bukan pada waktu kita sakit dan kita meninggal, tidak, tetapi setelah kita meninggal. Ada kebinasaan kekal yang luar biasa menyakitkan, yang lebih daripada yang kita alami hari-hari ini. Dan itu sudah Tuhan Yesus Kristus tebus, sehingga setiap yang percaya kepada kita tidak perlu lagi mengalami hal itu. Oleh karena itu fokus kita bukan hanya kepada kehidupan saat ini, tapi kita lebih lagi mempersiapkan kehidupan kita saat ini untuk kehidupan kita yang akan datang setelah kita mengalami kematian secara tubuh jasmani dan daging kita. Sehingga saatnya nanti kita boleh bersama-sama dengan Tuhan kita. Bukankah itu juga yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus kepada seorang penjahat yang disalib di sebelahnya? Bahwa hari ini penjahat itu akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus di Firdaus. Luar biasa bukan? Ada harapan Bapak Ibu. Ada janji yang luar biasa. Oleh karena itu jangan mudah sakit hati, patah semangat, kecewa, putus asa. Jangan. Karena karya salib Kristus itu memberikan pengharapan pada setiap kita. Ada hari esok yang luar biasa. Sekalipun sepertinya kehidupan kita tidak berubah dan bahkan menjadi semakin buruk, tetapi pengharapan Tuhan yang akan membuat kita kuat, mampu melewati hari demi hari, seburuk apapun keadaan di sekitar kita. Pribadi Yesus yang dalam kehidupan kita, Rohnya yang kudus yang menemani kita, yang akan mengubahkan keadaan itu menjadi kebaikan buat setiap kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mulai hari kita dengan mengucap syukur pada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau mengajarkan setiap kami bahwa karya salib-Mu, penderitaanmu bukan berarti setelah itu kami akan mengalami hidup yang senang, mengalami hidup yang nikmat, karena Engkau telah menderita buat kami sehingga kami tidak perlu menderita Tuhan. Namun sebaliknya Tuhan, justru penderitaan-Mu mengajarkan setiap kami untuk berani menderita demi kemuliaan nama-Mu, berani menderita untuk kepentingan kerajaan-Mu ya Bapa, berani menderita untuk memiliki kerendahan hati, memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kami, berani menderita karena kami tahu penderitaan yang kami alami saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kehidupan kekal, anugerah yang mulia akan kami terima pada saat kami meninggalkan tubuh kami yang fana ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, dimanapun setiap anak-anak berada saat ini, apapun yang kami alami hari-hari ini, kami percaya Tuhan, salib-Mu
cukup buat kami. Anugerah-Mu cukup buat kami. Kasih-Mu berlimpah buat kami. Terus kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, pemimpin bangsa ini, Presiden kami Bapak Joko Widodo bersama dengan para wakilnya, para menteri stafnya Tuhan. Dan juga Tuhan setiap kabinet-kabinet yang ada Tuhan, lembaga-lembaga yang ada Tuhan. Tuhan pakai Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera, kemuliaan nama-Mu atas bangsa kami. Dari Sabang sampai dengan Merauke, setiap daerah, kota, provinsi, kabupaten, kecamatan, penuh dengan damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini mengalami pergumulan, masalah, persoalan Tuhan. Ikatan dosa, sakit, penyakit, apapun itu Tuhan. Biar tidak ada satu pun dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Biar justru itu membuat kami semakin dekat kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya di dalam Engkau Tuhan ada pengharapan. Dan pengharapan tidak akan mengecewakan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, perlindungan sempurna buat kami. Dan kami mulai hari kami dengan doa yang Kau-ajarkan sendiri Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari peranjat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari ya Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus, Roh Kudus penghidup kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami berlimpah-limpah, sudah memberkati kami. Tangan-Mu sudah menyertai kami daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Berkat anugerah yang besar dari Bapa yang mengasihi mencintai setiap kami, cinta kasih dan kasih karunia dalam Tuhan kami Yesus Kristus, penyertaan perlindungan Roh-Nya Kudus menyertai, memberkati, membimbing, memimpin setiap kami saat ini, esok dan kekal sampai selama-lamanya, sampai Engkau kembali untuk menjemput kami, sehingga kami dapat bersama-sama dengan Engkau Bapa. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus. Kami menantikan Engkau dan kami mengasihi-Mu. Haleluya. Amin. Selamat mulai aktivitasmu hari ini Bapak Ibu dalam kasih Kristus. Dan jangan lupa tekan tombol like, komen di bawah ini tentang berkat Tuhan dan kebaikan Tuhan. Dan juga bagikan tayangan ini kepada mereka yang membutuhkan dan berlangganan channel ini, karena semuanya gratis. Dan biar ini boleh menjadi berkat buat setiap orang-orang yang menyaksikannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Yehova Immanuel.